Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semua. Di video kali ini saya akan sharing mengenai pengembangan diri. Baik, pengembangan diri di sini merupakan suatu usaha dari individu, dari manusia, dari kita semua dengan kesadaran atau dengan sengaja dan kontinu, terus menerus tanpa henti, yang dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk, dengan berbagai usaha yang Anda lakukan untuk mencapai pengembangan diri ini. Kemudian pengembangan diri ini bisa membuat potensi diri dapat terwujud secara baik dan optimal. Jadi sebetulnya tiap manusia itu punya potensi, punya kelebihan gitu. Walaupun mungkin akan saling melengkapi karena tidak ada yang sempurna 100% gitu. Tapi dengan usaha yang konsisten, usaha yang terus-menerus, maka potensi diri yang dimiliki oleh setiap orang ini bisa muncul secara baik dan optimal. Nah, kemudian dengan kondisi tadi maka akan dapat menghantarkan seseorang pada taraf kedewasaan yang sesungguhnya gitu ya. Jadi setiap manusia ini bisa menjadi lebih dewasa dengan cara yang terus-menerus mengembangkan dan memperbaiki dirinya agar bisa secara baik dan optimal mencapai tingkat pengembangan yang baik sehingga menjadi manusia yang lebih dewasa gitu ya. Nah, cara mengembangkan diri yang pertama mengenal dan menerima diri gitu ya. Mudah-mudahan di awal video ini sudah ditonton dan itu minimal bisa membuka wawasan kita tentang pengembangan diri, terutama mengenal dan menerima diri gitu ya. Kemudian selanjutnya memiliki kemauan yang kuat untuk untuk mengembangkan diri gitu ya. Kalau dia tidak mempunyai kemauan yang kuat, tidak mempunyai motivasi yang kuat, maka ya akan stagnan atau bahkan mungkin mundur gitu ya. Dan skillnya tidak akan terasah gitu. Maka harus terus bergerak, harus dinamis ya untuk pengembangan ke arah yang lebih baik. Nah, di sini berarti untuk mengembangkan diri ke arah yang lebih baik. Selanjutnya memanfaatkan kemungkinan yang terbuka. Intinya segala peluang yang masuk yang memang positif ya, itu harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Karena ada yang mengatakan kesempatan tidak datang dua kali. Mungkin maksudnya adalah kesempatan yang sama belum tentu datang dua kali gitu. Mungkin ada kesempatan lain tapi berbeda gitu ya. Dan itu harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Yang paling utama misalnya Anda punya usia masih muda, ya manfaatkanlah usia muda itu, jangan sampai disia-siakan. Nanti kalau sudah usia bertambah, terlewat kesempatan tadi ya sudah sudah tidak bisa dikembalikan waktunya. Kemudian belajar dari kesalahan. Setiap orang tidak ada yang sempurna, pasti akan ada kesalahan, tetapi orang yang baik adalah orang yang mau belajar dari kesalahan gitu ya. Jadi sebanyak apapun kesalahan kita, maka jadikan itu sebagai pelajaran. Jangan justru kita membuat kesalahan-kesalahan yang sama gitu. Intinya kita bisa masuk ke lubang yang sama padahal di depan kita tahu ada lubang gitu ya. Tapi tetap saja masuk terjerembab ke dalam lubang tersebut gitu, dan itu sesuatu yang
tidak baik gitu. Maka belajarlah dari kesalahan. Selanjutnya, hal yang penting yang perlu dikembangkan apa saja kita lihat. Yang pertama adalah mental yang sehat gitu. Orang yang mentalnya sehat tidak akan cepat stres gitu ya, tidak akan cepat menyerah, tidak akan cepat berpikir negatif gitu, dan pasti selalu berpikir positif dan lebih fresh gitu, lebih segar gitu, tidak cepat stres, tidak cepat berpikir negatif, dan itu dibutuhkan dengan mental yang sehat gitu. Baik, selanjutnya kita lihat integritas diri. Nah, biasanya disandingkan dengan kejujuran di sini, kejujuran dan mampu menyelesaikan amanah yang diberikan, bisa menyelesaikan tanggung jawab yang memang dia emban gitu. Jadi jujur dan bertanggung jawab gitu. Mungkin sekarang banyak orang yang pintar gitu secara akademis, dia sudah kuliah di luar negeri, sudah S3, tapi ketika menjadi pejabat tidak jujur, korupsi, ya akhirnya merugikan uang negara. Jadi sebetulnya dia tidak berintegritas gitu ya. Kita selanjutnya mandiri, kreatif dan inovatif. Mandiri di sini bisa berdiri sendiri. Kreatif berarti dia bisa membuat sesuatu yang lain daripada yang lain, yang berbeda gitu ya. Dan inovatif itu mampu membuat atau menciptakan sesuatu yang baru yang belum ada gitu. Dan ini tiga hal ini cukup berperan dalam proses pengembangan tadi gitu, pengembangan diri. Yang pertama adalah kemandirian. Dan setiap orang diusahakan untuk bisa lebih mandiri gitu ya, tidak terlalu mengandalkan orang lain, mengandalkan misalnya teknologi atau mengandalkan hanya dari bantuan saja gitu. Dan kita diharapkan mandiri, sama seperti saat ini kita dihadapkan dengan teknologi, kita dihadapkan dengan online, pertemuan online, kuliah online, sekolah online, dan itu dibutuhkan kemandirian. Kita harus mampu memahami secara mandiri. Kreatif ya silahkan Anda bisa membuat sesuatu yang mungkin berbeda dari yang sudah ada gitu. Inovatif, coba ciptakan sesuatu yang belum ada mungkin, yang bisa menjadi sesuatu yang dapat dikembangkan lebih baik. Kita lanjutkan, yang berikutnya adalah motivasi diri. Nah, setiap manusia itu biasanya untuk mencapai sesuatu ada motivasi gitu ya. Motivasinya apa sih? Misalnya kita motivasi bekerja apa sih? Dengan rajin, ya pengen saya naik jabatan, ya motivasi gitu. Saya kerja rajin pengen naik jabatan, atau biar gajinya naik gitu. Ini motivasi diri ya, tergantung tiap orang itu harus mempunyai motivasi. Jangan sampai tidak ada motivasi gitu, hanya bergerak saja gitu, dan itu yang akan menjadi bahan bakar juga. Selanjutnya, kekuatan dan ketahanan mental. Nah, dalam buku di sini mengubah hambatan menjadi peluang. Menurut Paul G. Stoltz di sini di tahun 2000 ya. Ini disingkat menjadi AQ ya gitu. Nah, di sini merupakan penentu utama sukses. Tadi kita coba lihat penjelasannya ya. Dan di buku itu juga membagi ke dalam 3 kelas, yaitu ada quitter, campers, dan climber. Kemudian ada lagi penjelasan dari AQ ini, kemampuan menghadapi masalah dan merespon serta menghadapi setiap permasalahan, atau di sini ada bentuknya ARP ya gitu ya. Adversity Response Profile. Baik, kita lanjut.
Nah, setelah 19 tahun melewati penelitian, ya cukup panjang penelitian yang dilakukan Paul ini ya, tadi ya, Paul Gestalt. Kemudian dia mengkaji juga lebih dari 500 referensi, jadi cukup mendalam ya ininya, prosesnya. Nah, akhirnya beliau menemukan nih, Paul ini mengemukakan satu kecerdasan baru selain di sini ada IQ atau EQ, EQ dan SQ. EQ intelligent ya intelligent question, EQ emosional, S-nya spiritual question. Ada lagi satu tambahan, apa itu? Kita lihat kecerdasan baru itu yakni AQ tadi ya. Nah, kemudian kita lanjut. Menurut Paul, AQ ini adalah kecerdasan untuk mengatasi kesulitan. Nah, ini cukup penting ternyata, bagaimana mengubah hambatan menjadi peluang gitu ya. Karena setiap aktivitas kegiatan manusia ada saja hambatan yang ditemui, yang dihadapi. Ya, justru dengan kecerdasan ini bagaimana caranya mendapat atau menemui hambatan tadi menjadi suatu peluang. Nah, seorang yang memiliki IQ yang atau EQ yang tinggi ini akan lebih mampu mewujudkan cita-citanya dibanding yang EQ-nya rendah gitu ya. Nah, Paul Gestalt ini memakai terminologi pendaki gunung yang tadi ada 3 itu ya di awal. Ada apa namanya? Kita lihat ada quitter tadi ya, atau yang menyerah. Nah, di sini penjelasannya yaitu mereka yang sekedar bertahan hidup dan mereka mudah putus asa dan menyerah di tengah jalan. Nah, ini bagian yang pertama yang paling bawah menurut Paul gitu ya. Kemudian ada camper di sini atau berkemah di tengah perjalanan. Nah, untuk individu yang seperti ini biasanya mereka berani melakukan perjalanan yang beresiko, tetapi resiko yang aman dan terukur, cepat puas dan berhenti di tengah jalan. Jadi berdasarkan beliau dikatakan bahwa orang yang yang seperti ini itu dia mengukur berdasarkan kemampuan dia. Kalau menurut dia sudah pada batasan yang dia dia rasa aman, ya sudah cukup di situ. Selanjutnya climber, pendaki yang mencapai puncak. Nah, untuk tipe seperti ini yaitu mereka individu-individu yang berani menghadapi resiko dan menuntaskan pekerjaannya gitu ya. Memang tiap orang, tiap individu punya punya ukuran masing-masing ya, bisa disesuaikan dengan rekan-rekan semua. Mungkin kira-kira saya ukur gitu ya, diukur ke diri kita sendiri masuk yang mana nih gitu ya. Baik, selanjutnya, nah ini banyak pekerja yang intelektualnya IQ-nya rendah bisa saja mengalahkan mereka yang IQ-nya tinggi gitu. Kenapa seperti itu? Tetapi tidak mempunyai semangat dan keberanian untuk menghadapi masalah dan bertindak gitu. Jadi hanya IQ-nya tinggi tapi tidak punya semangat dan keberanian dalam menghadapi tadi masalah dan bertindak. Nah, itu ya. Jadi justru bisa saja mereka yang IQ-nya rendah tapi punya kemampuan untuk melawan masalah tadi justru bisa lebih
berhasil. Ya, contohnya sekarang banyak orang yang lulusan SD tapi ternyata mampu jadi pengusaha. Bahkan karyawannya lulusan pendidikan yang tinggi, yang sarjana, S1, S2, bahkan mungkin S3 jadi karyawannya, padahal si pemilik usahanya sekolah saja tidak lulus gitu. Kenapa? Karena si pengusahanya punya keberanian untuk memiliki, mengembangkan dan mengambil peluang di usahanya tadi. Karena usaha itu tidak hanya dengan kecerdasan saja, tapi juga perlu keberanian gitu ya. Nah, itu yang ya bisa jadi contoh gitu, kenapa ternyata tadi kemampuan untuk memecahkan suatu masalah, menghadapi suatu masalah itu sangat penting gitu ya. Baik, kita lihat di sini pemenang tidak pernah menyerah dan orang yang gampang menyerah tidak pernah menang. Jadi salah satu kuncinya jangan cepat menyerah gitu ya. Jadi ketika Anda jatuh, ya bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Terus seperti itu sampai Anda menang gitu ya. Menangnya ya masing-masing punya ukuran sendiri menangnya seperti apa. Intinya tidak pernah gampang menyerah gitu, karena orang yang gampang menyerah tidak akan pernah menang. Baik, itu materi sharing saya untuk video kali ini. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk rekan-rekan sekalian dan bisa menambah informasi yang memotivasi kita semua untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.